Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpan Panah Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Ini lanjut video yang kedua ya. Kalau lagi senggang pokoknya siap lah ya. Kalau aku ada waktu nih pokoknya pasti aku jawab kok ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube. Ini dari Ivoktrian 6703. Mau tanya Om, murai saya main sujud-sujud, Victor terlalu emosi. Udah di atas angin malah jatuh. Tapi naik lagi. Solusinya gimana Om? Biar nggak terlalu over emosi. Oke. Jadi yang ditanyakan di sini tadi itu burungnya dia main bagus ya. Kerjanya bagus. Tapi dia ada ngelantai. Dan prediksinya burung itu terlalu emosi. Ini gimana nih? Ini kan yang ditanyakan kan biar nggak terlalu emosi nih burungnya gimana. Nah kalau bicara tentang emosi untuk ngeredamnya bagaimana? Ini teman-teman ada tahapan-tahapan dan sebaiknya memang bertahap saja. Satu, kamu bisa rubah soal rawatan untuk mengurangi emosi ini tadi, yaitu apa? Perbanyak mandi, kurangi penjemuran. Itu tingkat yang paling dasar saja. Tingkat selanjutnya, kamu bisa mandikan burung itu di malam hari. Ya. Terus kamu juga bisa embunkan burung itu di malam hari. Lanjut lagi apa? Burung itu tidak usah dijemur. Oke? Nah, itu ya untuk pola-pola seperti itu untuk rawatan ya, itu untuk mengurangi atau menurunkan emosinya. Kalau ini kamu sudah kasih, udah kamu upayakan nih, tapi kok tetap aja burungmu terlalu emosi. Ya jadi kerja tuh enak, kepleset turun. Oke? Ya, kalau udah kamu treatment seperti itu kok masih aja burungnya terlalu agresif seperti itu ya, it's okay, kamu bisa pangkas untuk EF hariannya. Itu langkah terakhir untuk settingan, gitu ya. Nah, di luar konteks settingan, untuk mengantisipasi supaya burung itu tidak turun, atau turun ini kan ada turun yang karena dia itu niat, ada yang tidak niat gitu ya. Anggap aja burungmu ini turunnya nggak niat karena dia nggak sengaja gitu kan, turun ngeban ke bawah. Sarana sangkar coba kamu perhatikan. Ngomong-ngomong soal tangkringan nih. Sekarang itu kan macam-macam ya tangkringan tuh. Modelnya banyak banget tangkringan. Ini ada yang seperti ini, yang dia itu mulai dari ujung sini sampai ujung sini hanya di tengah-tengah saja, dia tidak ada amplasnya. Ya, harapannya apa? Kalau dipakai begini selain dia tidak licin. Tapi ngomong-ngomong licin atau tidak licin, tidak semua tangkringan amplas itu kasar atau tidak licin teman-teman. Saya banyak menemukan itu yang ya produk lah, saya nggak sebutkan nama produknya, tapi saya temukan di pasaran itu ternyata amplasnya itu jadi nggak licin atau malah halus. Kenapa seperti itu? Maksud tujuannya memang di finishing supaya bagus dan tidak gampang lepas. Ini kan cuma lem-leman ya amplas ini atau pasirnya ini. Cuman kalau di finishing jatuhnya apa? Dia malah tambah licin gitu loh. Itu kalau bicara tentang licin dan licin ya. Dan kalau maksud tujuannya pakai tangkringan amplas ini supaya tidak licin dan dia tidak jatuh gitu kan ya karena kepleset gitu ya. Maka carilah tangkringan amplas ini yang kasar gitu ya. Jadi bukan hanya bagus tetapi memang dia fungsional lah ya. Jadi memang berfungsi apa yang diharapkan ini tadi untuk pasir supaya tidak licin. Dan selain tidak licin, pasir ini sebenarnya apa? Untuk merawat kuku dan juga paruh. Jadi kuku burung itu enggak terus panjang.
gitu ya, dan juga paruhnya itu tidak terus memanjang. Itu maksud yang lain dari tangkringan yang ada amplasnya ini tadi. Nah, kembali ke tangkringan. Ini kan umum, diameter yang umum dipakai. Banyak orang pakai ini. Entah itu tangkringan bonus atau kamu beli, itu banyak nih ditemukan di pasaran seperti ini ya, diameter seperti ini. Nih diameter berapa ya? Kok nggak ada tulisannya di sini ya? Ya, tapi ini umumnya segini. Nah, ada lagi yang agak kecil diameternya. Nah, ngomong-ngomong soal diameter, tingkat kenyamanan burung itu ada yang memang, ya burung memang betul-betul minta yang seukuran dia, merasa dia nyaman. Jadi kita kasih random seperti ini, model seperti apapun, kadang-kadang dia ngaruh. Ya, ini nggak banyak sih burung seperti ini. Biasanya kalau burung-burung yang pada umumnya nih kasih model seperti apapun tanpa trouble di burung, atau dia tuh apakah dia tuh suka tidurin di pinggir atau ini ya. Tapi umumnya cocok lah ya kalau kita kasih diameter seperti ini. Cuman sebagian burung itu ada yang memang dia minta spesifiknya lebih, ya itu tadi, dia merasa nyaman untuk diameter ini tadi. Ada yang minta dia agak kecilkan. Nah, untuk patokannya itu yang paling enak mana kalau kita pengen cari untuk tangkringan. Patokannya ya umum seperti ini yang biasa kita pakai. Kamu coba belikan aja yang agak kecil. Ada tuh diameternya agak kecil. Di gelaran-gelaran tuh banyak orang jual. Bukan untuk tangkringan cucak hijau, bukan. Tetap tangkringan murai karena ukurannya panjang. Ya, dan dia memang tangkringan murai, cuman diameternya kecil. Gitu ya. Ada juga yang lebih gede dari ini. Gede banget. Gitu ya. Nah, kamu coba dengan patokan umumnya ini, coba kamu kasih yang kecil. Bagaimana nanti hasilnya? Kalau dia tetap tidak cocok, coba kamu kasih yang agak besar. Yang besar lagi dari ini. Itu ada. Ya, ini kan yang paling umum ditemukan. Cuman ada teman-teman, kalau kamu di lomba itu ada. Tetap semua pakai amplas juga. Ada yang lebih kecil, ada yang agak besar. Oke, itu kalau mengenai tentang tangkringan. Terus ada lagi burung itu memang dia tingkat kenyamanan di bawah atau di dasar sangkar itu luar biasa gitu ya. Terbiasa dia memang seperti itu. Biasanya burung-burung yang suka main di dasar sangkar. Nah, kalau seperti itu ya kamu ranjau saja bawahnya. Itu. Nah, ngomong-ngomong untuk kembali ke tangkringan lagi lah ya. Selain diameter ini tadi, ada lagi mensiasati supaya burung itu tidak terlalu banyak tingkah gitu ya. Sedikit menurunkan tensi, kamu bisa ini dibasahi. Ya. Lagi-lagi soal tangkringan, ya kan? Tangkringan amplas yang tadi saya katakan sebenarnya bagus, maksud dan tujuannya bagus supaya ini tidak gampang lopek, gitu ya. Dia sanding. Ya, bagus memang, nampaknya bagus, cuman dia itu tadi fungsinya akhirnya berkurang. Karena apa? Akhirnya yaitu tadi dia tidak menyerap air. Ya, sehingga apa? Saat disemprot ini cenderung malah licin gitu ya. Maka kamu tadi carilah tangkringan itu ya, kalau masalah harga macam-macam kok tangkringan. Pokoknya tangkringan kalau memang burungmu pengennya ada dibasahi seperti itu, kalau bisa yang dia modelnya ada menyerap. Ya, ada kelihatan tetap basah gitu loh. Itu kamu coba nanti basahi, semprot aja, tapi jangan kena di burung. Kalau kena di burung nih nanti takutnya apa? Dia minta mandi. Jadi hanya tangkringannya saja yang kamu basahi dan tangkringan atas bawah. Itu Om ya. Jadi saya udah katakan tadi, kamu mau siasati pakai treatment atau rawatan untuk menurunkan tensi emosi itu tadi, atau nanti kamu juga bisa evaluasi lagi untuk pemberian EF-nya atau sarana sangkar ya. Kamu bisa cari senyamannya burungmu itu seperti apa. Karena burung sebagian kecil nih ya, ada burung yang memang ngaruh banget dengan tingkat kenyamanan tangkringan itu. Ini hanya sebagian kecil dan itu butuh upaya untuk menemukan dia tuh sukanya seperti apa. Ya itulah seninya ngerawat burung. Ya, jangan pusing, jangan susah. Apapun yang diupayakan, apapun yang dicari, kalau kita pengennya menemukan titik kualitas dari burung kita, ya gitu ya.
terus kita juga menikmati sebuah proses itu semua gitu, saya rasa tidak ada beban ya, dan kamu akan tetap menikmati itulah ya, dan kamu akan menemukan hal-hal yang di luar dari pemikiranmu saat ini, mungkin begitu ya. Ya, saya cukup berpengalaman soal ini, artinya saya memberikan suatu wawasan kepada kamu ya, itu kamu bisa coba nanti di burungmu dan mudah-mudahan nanti ketemu gitu. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.